Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak. Oke, selamat datang. Hari ini kita akan bedah tuntas sebuah konsep yang menarik banget, yaitu kopi rempah. Kita akan lihat gimana minuman tradisional ini bisa bertransformasi jadi superfood modern. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan ini. Kopi yang Anda minum setiap pagi itu, apakah fungsinya cuma buat bikin melek aja? Atau sebetulnya bisa lebih dari itu? Nah, ini dia jawabannya. Kenalan sama kopi rempah. Ini bukan kopi biasa loh, ini adalah sebuah evolusi di mana secangkir kopi yang tadinya sederhana sekarang naik kelas jadi minuman fungsional yang penuh khasiat. Jadi, apa sih sebetulnya maksudnya peningkatan atau upgrade jadi superfood ini? Ya ini jelas lebih dari sekedar nambahin dosis kafein. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Ini dia intinya. Kopi rempah itu mengubah kopi Anda jadi apa yang disebut minuman fungsional. Artinya, minuman ini bukan cuma ngasih energi, tapi juga secara aktif memberikan manfaat lebih buat kesehatan tubuh kita. Inovasi ini tuh asalnya bukan dari ruang hampa. Ini lahir dari Indonesia, sebuah negara yang emang udah jadi rumah bagi kopi dan rempah-rempah kelas dunia. Jadi, ini seperti pertemuan dua kekuatan besar dalam satu cangkir. Biar kebayang skalanya, Indonesia itu produsen kopi nomor 5 terbesar di seluruh dunia loh. Jadi pondasinya udah kuat banget untuk melahirkan inovasi kuliner semacam ini. Dan jangan salah ya, ini bukan tren baru. Kopi rempah atau yang di daerah asalnya dikenal sebagai kopi dabe punya sejarah yang sangat panjang. Dulu, ini minuman super eksklusif yang cuma disajikan untuk tamu-tamu penting di Kesultanan Tidore. Oke, dari sejarah sekarang kita beralih ke sains. Sebenarnya apa sih yang terjadi di level molekuler saat tradisi kuno ini diuji dengan data dan penelitian modern? Nah, ini dia tim impiannya. Setiap rempah ini, mulai dari andaliman sampai jahe, masing-masing bawa senjata andalannya sendiri berupa senyawa bioaktif. Anggap aja ini semacam pasukan khusus alami yang bekerja sama untuk menyehatkan tubuh. Nah, ini bagian yang paling keren. Lihat deh grafiknya. Kopi Robusta biasa itu aktivitas antioksidannya di angka 69,66%. Tapi, begitu ditambah 15% andaliman, angkanya langsung melonjak jadi 75,03%. Itu artinya, perlindungan untuk sel-sel tubuh kita jadi jauh lebih kuat. Ada lagi nih kabar baik, terutama buat yang sensitif sama kafein. Cuma dengan menambahkan 3% kayu manis, kandungan kafein di dalam kopi bisa berkurang sampai 31%. Ini cara alami yang efektif banget, tanpa perlu proses kimiawi yang rumit. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita membawa ritual kuno ini ke kehidupan modern kita yang serba cepat? Ternyata, ada dua cara utama, dari yang paling otentik sampai yang paling praktis. Cara tradisional, kopi dabe ini lebih dari sekedar menyeduh, ini sebuah ritual. Prosesnya pelan, aromatik, dan tujuannya adalah untuk mengeluarkan semua esensi rasa dan aroma dari rempah-rempah segarnya. Nah, sebagai lawannya, ada cara modern. Dengan teknologi kristalisasi, semua manfaat tadi bisa dikemas dalam bentuk bubuk instan. Sempurna banget buat kita yang butuh minuman sehat tapi nggak punya banyak waktu. Tentu saja, kuncinya ada di keseimbangan. Ini adalah seni sekaligus sains untuk memastikan rasa rempah bisa memperkaya, bukan malah menutupi atau bertabrakan dengan cita rasa asli kopinya. Terus rasanya gimana?
Coba bayangkan perpaduan ini. Rasa pahit kopi yang kita kenal, bertemu dengan sensasi getir yang unik dari andaliman, lalu diakhiri dengan rasa manis dan hangat dari kayu manis. Wah, ini benar-benar sebuah simfoni rasa yang kompleks di dalam mulut. Dan yang lebih menarik lagi, penelitian ini udah menemukan formula emasnya. Tabel ini seperti contekan buat kita. Mau aroma yang paling kuat, pakai 10% andaliman. Mau warna, aroma, dan rasa yang paling ideal, cukup pakai 3% kayu manis. Ini panduan yang praktis banget. Jadi kesimpulannya apa? Gampangnya begini. Kopi rempah itu bukan cuma soal rasa. Ini adalah cara yang terbukti secara ilmiah untuk mengupgrade ritual ngopi harian Anda, mulai dari meningkatkan antioksidan sampai mengurangi kafein secara alami. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran yang cukup menarik. Bagaimana jika tren kesehatan terbesar di masa depan itu ternyata bukanlah penemuan baru yang canggih, melainkan sebuah rahasia kuno yang selama ini sudah tersembunyi di dapur kita sendiri? Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.